Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifian Mariski. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul doping, definisi doping, sejarah doping, badan anti doping, jenis-jenis doping, tes doping, dan wadah kode. Saya di sini sebagai moderator dan ada teman-teman saya, yaitu Diki Putra Canda, Mayodi, dan Renaldi. Baiklah, yang pertama yaitu ada definisi doping yang dibacakan oleh saya, yaitu definisi doping: olahraga merupakan salah satu dari sekian banyak bidang di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya tidak harus memiliki kejujuran, integritas, dan sikap adil. Sikap seperti ini tidak hanya wajib dimiliki oleh atlet saja, tetapi juga pengurus yang terlibat dalam suatu cabang olahraga. Sayangnya, Gramet yang suka mengikuti olahraga pasti sering mendengar berbagai kasus di mana integritas pengurus olahraga itu dipertanyakan. Mulai dari kasus korupsi, kasus pengaturan skor, sampai ketertiban anggota, pengurus, dan politik yang seharusnya tidak diizinkan. Tidak hanya pengurus saja, terkadang terlibat dalam kegiatan negatif di atas. Atlet juga bisa melakukan beberapa perbuatan tercela yang seharusnya tidak diizinkan, seperti dengan sengaja mencederai lawan, ikut terlibat dalam pengaturan skor, bersikap rasis, atau melakukan doping. Di antara beberapa perbuatan tercela dalam olahraga, doping adalah salah satu perbuatan paling tidak dapat dibenarkan. Pada artikel kali ini, Gramet akan mempelajari definisi dari doping beserta sejarah, sanksi, dan juga atlet yang pernah terlibat dalam kasus doping. Doping adalah istilah yang mengacu kepada penggunaan obat peningkat performa atlet. Maksudnya, atlet akan mengkonsumsi semacam obat atau bahkan narkoba agar dia bisa bertanding lebih baik. Ini merupakan suatu yang terlarang bagi atlet dan dianggap sebagai cara curang dalam olahraga. Istilah doping banyak digunakan oleh berbagai organisasi yang mengatur kompetisi olahraga di dunia. Penggunaan obat-obatan untuk meningkatkan kinerja dianggap tidak etis dan melanggar sportivitas seperti integritas yang seharusnya tertanam pada atlet. Yang kedua, ada sejarah doping. Sejarah doping pertama yang diketahui adalah kasus Abraham Wood pada tahun 1807. Dirinya merupakan atlet jalan cepat asal Inggris yang mengaku memakai obat-obatan bernama laudanum yang merupakan ekstrak alkohol dicampur dengan narkoba jenis opium. Abraham Wood yang saat ini mengikuti kejuaraan jalan cepat di mana dirinya harus berjalan sepanjang 800 km untuk memenangkan medali emas, mengatakan kalau laudanum dapat membantunya untuk menjaga ketahanan tubuh dan tetap bisa terjaga saat malam hari. Setelah itu, ide untuk memakai obat-obatan lain yang bisa meningkatkan stamina dan menjaga seorang agar tetap terbangun mulai dipakai dalam olahraga lain yang memerlukan ketahanan tubuh. Salah satu contohnya adalah balap sepeda yang memakan 6 hari untuk selesai. Meskipun pemakaian obat-obatan pada dasarnya dilandasi karena penonton yang saat itu ingin melihat para atlet untuk menarik perhatian penonton. Nama pertama ini mungkin menjadi kasus doping yang paling awal ditemukan serta menjadi salah satu paling menyeramkan. Thomas Hick merupakan atlet dari maraton berasal dari Amerika Serikat. Kasus doping miliknya terjadi pada tahun 1904 dalam Olimpiade di St. Louis, Missouri, Amerika Serikat. Saat itu, Thomas Hick sudah berada sekitar 10 km lagi dari garis akhir, namun badannya mulai melambat dan dirinya berpotensi untuk gagal menyelesaikan perlombaan. Asistennya lantas memberikan campuran strychnina dan alkohol jenis brandy yang disuntikkan ke dalam tubuhnya agar bisa melanjutkan perlombaan. Yang ketiga ada badan anti doping, yaitu yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Renaldi. Pada Renaldi saya persilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang sejarah doping. Kasus doping pertama yang diketahui adalah yaitu kasus Abraham Wood pada tahun 1807
dirinya merupakan atlet jalan cepat asal Inggris yang mengaku memakai obat-obatan bernama laudanum yang merupakan ekstrak alkohol dicampur dengan narkoba jenis opium. Abraham Wood yang saat itu mengikuti kejuaraan jalan cepat di mana dirinya harus berjalan sepanjang 800 km untuk memenangkan medali emas, mengatakan kalau laudanum dapat membantunya untuk menjaga ketahanan tubuhnya dan tetap bisa terjaga saat malam hari. Setelah itu, ide untuk memakai obat-obatan lain yang bisa meningkatkan stamina, menjaga seseorang agar tetap terbangun, mulai dipakai dalam olahraga lain yang juga memerlukan ketahanan tubuh. Salah satunya contoh adalah balap sepeda yang memakan 6 hari untuk selesai. Meskipun begitu, pemakaian obat-obatan pada dasarnya dilandasi karena penonton yang saat itu ingin melihat para atlet untuk menarik perhatian penonton. Semakin banyak penonton, maka akan semakin besar juga hadiah yang mereka dapat dari kejuaraan tersebut. Menjadi salah satu yang paling menyeramkan, Thomas Hick merupakan atlet lari maraton berasal dari Amerika Serikat. Kasus doping miliknya pada tahun 1904 dalam Olimpiade di Stanislaus, Missouri, Amerika Serikat. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang sejarah doping. Saya kembalikan moderator. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok 4. D. Jenis-jenis doping. 1. Erythropoietin atau EPO. Hormon ini diproduksi secara alami oleh ginjal manusia dan berguna untuk merangsang produksi sel darah merah di sumsum tulang. Dengan menyuntikkan EPO, atlet ingin konsentrasi sel darah mereka makin banyak dan memicu kemampuan energi otot. Doping ini sangat berbahaya karena jika berlebihan bisa menyebabkan sakit jantung, stroke, paru-paru hingga kematian. Yang kedua, cera. Cera bekerja hampir sama dengan EPO, tapi kadang lebih kuat dan lebih berbahaya. Atlet beralih ke cera untuk meningkatkan daya tubuh sekaligus mempercepat proses pemulihan sakit dan luka pada tubuhnya. Yang ketiga, steroid anabolik. Doping ini mirip dengan hormon testosteron yang diproduksi di testis pria. Hormon ini akan merangsang pertumbuhan otot dan mengurangi kadar lemak dalam tubuh. Efek sampingnya adalah tekanan darah tinggi, kulit berjerawat, gangguan fungsi. Yang keempat, hormon growth hormone atau HGH. HGH adalah somatotropin yang diproduksi alami dalam tubuh untuk merangsang kinerja hati dan mensekresikan insulin. HGH mampu merangsang reproduksi sel tulang rawan dan menumbuhkan otot. Yang kelima, diuretik. Doping jenis ini digunakan untuk menyamarkan adanya zat terlarang lain dalam tubuh atlet. Diuretik juga punya efek menurunkan berat badan sehingga sering digunakan untuk memenuhi standar berat badan atlet. Selanjutnya, Badan Anti-Doping. Badan Anti-Doping Dunia merupakan sebuah lembaga yang direkreasi oleh beberapa pihak bersama Komite Olimpiade Internasional atau IOC. Lembaga ini didirikan pada 10 November 1959 di Lausanne, Swiss sebagai bagian dari deklarasi Lausanne yang bertujuan untuk mempromosikan, mengordinasikan, dan mengawasi larangan penggunaan doping dalam dunia olahraga. Sejak 2002, organisasi ini memiliki kantor pusat yang berada di Montreal, Quebec, Kanada. Kantor lama WADA di Lausanne kini menjadi kantor untuk wilayah Eropa. WADA juga memiliki kantor-kantor di wilayah lain seperti Afrika, Asia atau Oseania, dan Amerika Latin. WADA bertanggung jawab atas kode anti-doping dunia yang telah digunakan oleh lebih dari 650 organisasi olahraga, termasuk Federasi Olahraga Internasional, Organisasi Anti-Doping Nasional atau IOC, dan Komite Paralimpiade Internasional. Per 2020, Witold Banka menjabat sebagai Presiden WADA. Separuh anggaran WADA berasal dari Komite Olimpiade Internasional, sementara separuh lainnya berasal dari beberapa pemerintahan negara.
Anggota kelembagaan wadah terdiri atas perwakilan tokoh olahraga termasuk atlet. Dan elemen memerintahkan dunia. Aktivitas yang dilakukan oleh lembaga ini meliputi penelitian ilmiah, pendidikan, mengembangkan program anti doping dan pengawasan anti doping dunia. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.